Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semangat sehat? Sehat. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, saya mohon untuk ketua kelas menyiapkan teman-temannya berdoa semoga pembelajaran berjalan dengan lancar. Silakan. Mulai. Selesai. Terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada yang sakit? Iya, Pak. Terus kalau sakit segera sehat diperiksa Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Materi yang kemarin kita bahas yaitu terkait dengan apa? Pengertian hadis. Lanjutkan. Sunnah. Khobar dan asar. Pengertian, perbedaan dan juga persamaan sudah kita bahas. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami unsur-unsur hadis. Ya, unsur hadis itu ada berapa? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, atau ada yang sudah pernah belajar tentang unsur-unsur hadis? Belum? Oke, saya tampilkan di slide. Lihat. Tema yang akan kita bahas kali ini memahami unsur-unsur hadis. Yaitu unsur hadis ada 3. Apa itu? Sanad, matan dan rawi. Yang akan kita bahas di dalam pembelajaran kali ini yaitu sanad, matan dan rawi. Selanjutnya, ingat ya temanya ya. Sanad dari segi bahasa adalah al-mu'tamad, yang menjadi sandaran atau tempat bersandar. Artinya sesuatu yang dapat dibuat pegangan atau dipegangi atau dipercaya, dapat dipercaya. Kalau disandarkan dari istilah ilmu hadis, rangkaian atau urutan orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan ke siapa? Hadis itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, matan. Unsur hadis yang kedua matan, bukan mantan ya, itu kan mantanmu. Ini bukan mantan, tapi matan. Berarti secara bahasa adalah punggung atau tanah gesang. Secara istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad. Nanti contohnya saya kasih. Ini pengertiannya dulu. Paham sampai sini? Paham. Yang selanjutnya rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan atau orang yang mengkodifikasikan, membukukan hadis, itu namanya rawi. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Paham. Ya? Ya. Rawi pertama itu namanya para sahabat. Rawi yang kedua atau rawi yang terakhir, pokoknya jenenge ya rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Sudah? Ada pertanyaan? Sambil disimak, nanti ada diskusi. Selanjutnya saya lanjutkan. Nah, ingat, suatu hadis yang telah sampai kepada kita itu bentuknya sudah terkodifikasikan, sudah dibukukan, sudah ditadwin. Jadi awakmu rasa repot-repot goleki hadis, menelusuri dari mana asal usulnya, siapa yang meriwayatkan, siapa yang
ini perkataan siapa dari betul-betul dari Nabi atau tidak usah bingung-bingung. Cukup Anda mempelajari ilmunya ilmu diroyah, ilmu hadis, riwayat yang betul, riwayat yang sahih seperti itu ya. Rawi yang terakhir yang biasanya meriwayatkan hadis yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, terus Imam Ahmad. Bukhari, Muslim, Ahmad. Syarat-syaratnya rawi hadis itu ada berapa? Sebutkan syarat-syarat rawi dibaca. Syarat-syarat rawi hadis: adil, muslim, balik, berakal, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Dobit para rawi hadis itu disebut rijalu hadis untuk dapat mengetahui keadaan. Sudah? Berarti syarat-syarat rawi hadis itu ada tujuh. Yang pertama yang disampaikan Mas siapa tadi? Rolando. Itu yang pertama adalah adil. Kedua syaratnya harus muslim. Ya. Orang yang tidak muslim tidak sah dalam meriwayatkan ilmu hadis. Yang ketiga, balik. Jadi cah cili-cili yang seperti SD kelas 3 ke bawah yang belum sunat, terus belum bisa membedakan antara baik dan buruk, itu belum sah meriwayatkan hadis. Yang selanjutnya berakal. Akal sehat. Ya, akalnya harus sehat. Kalau akal setengah-setengah itu tidak sah meriwayatkan hadis. Terus yang terpenting, rawi hadis itu orangnya tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, tidak pernah melaksanakan atau melakukan dosa besar. Terus tidak sering melakukan perbuatan dosa. Saya mengamati PowerPoint, silakan berdiskusi dan dipresentasikan pengertian sanad, matan, dan juga yang sebagian sini secara istilah maupun secara bahasa. Oke, saya kasih waktu 5 menit dan dipresentasikan. Kelompok 1, sanad dari segi bahasa sanad dari tamat, artinya yang menjadi sandaran tempat usaha kamatan hadis. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok 1? Ini kelompok 2 silahkan ya, hasil diskusi dari kelompok 2. Presentasikan kelompok 2. Perkenalkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Rio dari kelompok 2. Pengertian matan dan rawi. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah, gersang atau tandus. Membelah, mengeluarkan, mengikat matan menurut istilah ilmu hadis, yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yaitu sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebutkan syaratnya. Yang saya Assalamualaikum. Ada pertanyaan untuk kelompok? Silakan ditanyakan. Ada, Pak. Ya, silakan ditanyakan. Kita al-mu'tamad itu Ditanyakan kemana? nomor 1, Pak. Kelompok 1. Apa al-mu'tamad yang dimaksud dengan al-mu'tamad? Siapa? Al-mu'tamad yaitu yang menjadi sandaran tempat bersandar, yaitu suatu yang dapat dipercaya. Oke. Sesuatu yang dapat
dibuat sandaran atau sesuatu yang dipercaya. Ada pertanyaan lagi kelompok 2? Ya silakan ditanyakan. Ke siapa nanyanya? Dengan Ya silakan. bagaimana sanad menurut istilah ahli hadis? Sanad menurut istilah ahli hadis. Tadi sebenarnya sudah ya. Sanad menurut ahli hadis yaitu at-tariqu al-muwasilu ilal matnil hadis. Sedangkan menurut istilah ahli hadis yaitu silsilatu al-muwasilu ilal matni. Yaitu jalan atau sandaran yang menyampaikan kepada matan. Jadi sesuatu, alur sesuatu sampai ke matannya hadis. Pomone ngeten ya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, ya, sahabat, tabiin. Terus yang terakhir ini adalah rawi, orang yang membukukan hadis. Contohnya Nabi mengatakan, kalau kita baca contoh seperti ini, An Abi Hurairah radhiyallahu innamal a'malu binniyah. Nah, kalau kita contohkan, sanad adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sanadnya adalah Abi Hurairah ini adalah sanad. Ya, orang yang disandarkan, orang yang menghubungkan hadis sampai ke Rasulullah itu namanya sanad. Ini Rasulullah ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini adalah matan. Matan adalah isi atau kandungan dari ucapan Rasulullah atau hadis. Isi hadis itu namanya matan. Mutafakun alaih, atau di sini ada rawahul Bukhari. Ini adalah orang yang meriwayatkan hadis atau rawi. Sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Terus LKPD-nya dikerjakan. Nanti dikerjakan, saya tunggu ya. Sebentar, nomor LKPD-nya nanti dikerjakan.
Terus kaitannya dengan materi kita, ketika kita kaitkan dengan P5PRA, yaitu proyek penguatan profil Pancasila Rahmatan lil Alamin. Karena ini waktunya sudah masuk ke proyek, pembuatan proyek. Saya mohon untuk teman-teman semuanya nanti kita dituntut untuk membuat proyek di madrasah sesuai yang tadi saya sudah konselirkan, sudah saya komunikasikan dengan Bapak Kepala Madrasah dan juga stakeholdernya. Tadi untuk madrasah kita mengambil tema apa tadi? Hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan dan pemanfaatan kearifan juga kearifan lokal. Nah, sekarang silakan dipresentasikan terkait dengan hidup berkelanjutan yang sudah diprogramkan oleh stakeholder dan juga tim dari P5 Madrasah Joyonegoro. Ayo. Semuanya berdiri di tempat saja mempresentasikan apa yang kalian akan buat nantinya. Apa yang Anda buat, produk apa yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gali dari kelompok 2. Semuanya berdiri saja. Pemanfaatan sampah organik di madrasah. Sampah yang dihasilkan berupa sampah organik dan anorganik. Sampah organik dari bahan-bahan organik yang diolah secara benar menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan untuk memupuk tanaman agar tumbuh bagus dan tanah menjadi subur. Sampah anorganik dari sampah anorganik yang berupa sampah plastik dapat didaur ulang menjadi kerajinan yang bernilai jual. Terus selanjutnya, Pemanfaatan sampah organik di madrasah. Limbah organik dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang, misalnya dengan dibuat kompos, biogas, bahan aktif, dan bahan lain yang lebih bermanfaat. Pengomposan selain dapat mengurangi volume sampah sekaligus sebagai usaha pendapatan bahan-bahan kompos yang digunakan sebagai pupuk. Pemanfaatan sampah organik. Apa saja manfaat dari sampah organik? 1. Dapat diolah menjadi kompos atau pupuk sederhana. 2. Tambahan pakan ternak. Dapat dijadikan biogas. Sampah organik adalah barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Biasanya sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup, contohnya sayur, buah yang membusuk, pisang, nasi, daun, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelompok 1 hidup berkelanjutan, coba saya lihat dengan tema pemanfaatan sampah organik. Kaitannya dengan pembelajaran kita, kalau kita bisa mengkondisikan lingkungan madrasah dalam arti kebersihan madrasah, Al-Hadis sudah mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, ini kita manfaatkan, mumpung ada sampah, kalian biasanya membuang sampah sembarangan, angger diuncal nih, sekarang kita manfaatkan. Sampah yang tergolong dengan sampah anorganik dan organik ya. Nah, itu bisa kita pilah nanti seperti plastik dan juga apa yang tidak bisa didaur ulang, yang tidak bisa membusuk sendiri, itu nanti dibuat kerajinan. Terserah mau buat kaligrafi dari sampah plastik ataupun nanti kalian buat apa itu,
buat seperti yang sudah terprogramkan, yaitu buat pupuk, itu tidak masalah ya. Oke, terima kasih. Semoga dengan tujuan ini nanti kita bisa kita bisa melanjutkan dan bisa menghasilkan gitu ya. Selanjutnya silakan produk kita yang kemarin. Semua berdiri, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan pupuk organik cair. Bahan-bahan: urin kambing, kelinci, dan sapi. Rempah-rempah: jahe, kunyit, temu, batok, air cucian, beras, tetesan terasi. 2. Proses: semua bahan dicampur selain tetes dengan perbandingan setiap 25 liter berbanding 1 kg. Apa yang sudah dihaluskan, terasi 3-4 biji, difermentasi 7 hari, setiap 3 hari diaduk dengan rata. Setelah 7 hari ditambah tetes 4-5 botol aqua. Ketika sudah dicampur dengan tetes, harus berhati-hati karena timbul amonia. Difermentasikan secara 21 hari dan setelah itu sudah siap dimanfaatkan. Pemasaran dan uji coba pada petani yang budidaya porang. Hasilnya ada adaptasi dan hasil yang positif terhadap tanaman porang dan aman dari penyakit bintik atau bercak daun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 tadi kemarin sudah dicoba untuk P5 dengan mencoba pemanfaatan lingkungan, yaitu berupa urin. Boleh urin kelinci, boleh urin dengan urinnya sapi atau kambing yang di sekitar kita mudah dicari bahan-bahannya, dan hasilnya diaplikasikan kepada kelompok petani yang berbudidaya porang. Hasilnya bagus, tidak ada bercak daun, maksudnya aman dari serangan bercak daun. Itu ya, nanti coba dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain, semoga nanti bisa memasar tingkat dunia. Kalau bisa ekspor sampai luar negeri, kan bagus. Kita punya karya, kita punya hasil. Itu tujuan bagaimana profil pelajar Pancasila harus inovatif. Tidak hanya belajar di sekolah tapi tidak menghasilkan produk, tapi juga belajar sambil menghasilkan produk karya. Gitu ya. Oke. Sekian saya sampaikan, terima kasih. Semoga ilmu kita nanti bermanfaat. Ini pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa setiap tugas dari Bapak Ibu guru dikerjakan, khususnya untuk mahasiswa saya. Nanti saya tunggu, saya kasih waktu 5 menit dan ditunggu di kantor nanti salah 1 menit depan ya. Terus mohon untuk tindak lanjut kelompok 1 nanti bahan-bahan yang diperlukan untuk prakteknya yang kita perlukan nanti bahannya disiapkan. Oke? Akhirnya mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Untuk yang ke depan kita akan membahas terkait pengertian Al-Quran secara istilah maupun secara bahasa. Dan intinya kalian semuanya harus tetap belajar dan belajar ya. Siap? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.